Industri kerajinan anyaman bambu sudah menjadi ciri khas kebudayaan dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Indonesia. Beberapa pengrajin anyaman bambu di daerah Dusun Mekarsari dan Kilalawang menjadikan lingkungan daerah tersebut sebagai daya tarik tersendiri. Dibuktikan dengan banyaknya hasil anyaman bambu di sekitar rumah. Namun, kenyataannya dalam perkembangan usaha kerajinan anyaman bambu di Indonesia masih memiliki berbagai kendala dan masalah. Kendala dan masalah yang dihadapi seperti proses pemasaran yang masih menggunakan cara tradisional, pemasaran melalui pengepul sehingga produktivitas kerajinan anyaman bambu tidak sebanding dengan upah yang diperoleh, dan para pengrajin belum mampu mengelola keuangan dengan baik, serta kehadiran COVID-19 yang menyulitkan pengrajin untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Maka dari itu, pakar bambu hadir untuk meningkatkan eksistensi home industri anyaman bambu melalui teknologi. Pakar bambu diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian, apa sih pakar bambu itu? Pakar bambu merupakan aplikasi jual beli berbasis mobile yang diharapkan dapat memberikan pengalaman jual dan beli produk anyaman bambu ke seluruh Indonesia secara online dengan cepat dan mudah. Kenapa harus pakai aplikasi pakar bambu? Aplikasi ini sangat realistis untuk diimplementasikan karena aplikasi ini memuat beberapa poin keunggulan, di antaranya dari sisi pengrajin bambu. Yang pertama, dapat meningkatkan perekonomian pengrajin. Kedua, memudahkan pengrajin dalam mengetahui laporan pemasukan keuangan. Ketiga, menambahkan pemahaman teknologi dan informasi kepada masyarakat. Keempat, menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan proses jual beli tanpa melalui pengepul. Kelima, pengrajin dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui video edukasi tata cara pembuatan suatu produk. Keenam, pengrajin dapat memperkenalkan kerajinannya ke seluruh masyarakat Indonesia. Ketujuh, pengrajin menjadi kontributor pelestarian kebudayaan dan potensi seni. Kedelapan, pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat dianjurkan untuk mengurangi kegiatan dan interaksi sosial di luar rumah. Kemudian dari sisi konsumen mendapatkan harga beli yang lebih murah karena langsung berinteraksi dengan pengrajin tanpa melalui perantara. Yang kedua, konsumen dapat mempelajari tata cara membuat suatu produk kerajinan bambu secara langsung dari pengrajin secara online. Yang ketiga, konsumen dapat berpartisipasi menjadi seorang pengrajin bambu. Yang keempat, konsumen dapat berinteraksi langsung dengan para pengrajin. Dan yang kelima, proses transaksi lebih mudah dan aman di masa pandemi COVID-19. Selain dari itu, pakar bambu juga memiliki fitur-fitur unggulan seperti fitur promo dan voucher yang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan harga produk yang relatif lebih murah. Kemudian fitur video pembelajaran yang memungkinkan melakukan pemberdayaan secara online terhadap konsumen yang ingin belajar membuat suatu produk. Kemudian juga terdapat fitur ulasan yang memungkinkan konsumen untuk mengetahui kualitas produk secara transparan melalui ulasan dari konsumen lainnya. Terdapat pula fitur chat yang memungkinkan konsumen untuk berdiskusi lebih detail mengenai rincian ataupun spesifikasi suatu produk yang ingin dibeli. Terdapat juga fitur kategori, filter, dan search untuk memudahkan dan mempercepat konsumen dalam menemukan produk yang sedang dicari. Terdapat fitur wishlist yang memungkinkan konsumen untuk membuat daftar-daftar produk favoritnya. Kemudian terdapat juga fitur status pesanan yang memungkinkan konsumen untuk mengetahui status pesanan produk setelah melakukan checkout. Terdapat pula fitur menu pengrajin yang memungkinkan konsumen untuk ikut berkontribusi dalam melakukan penjualan produk anyaman bambu.
Terdapat pula fitur laporan pendapatan yang memungkinkan pengrajin untuk mengetahui laporan pemasukan keuangan. Kemudian, dalam pembuatan tampilan aplikasi, pemilihan warna dan jenis teks merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan dengan baik. Warna hijau paling muda mencerminkan lingkungan alami dengan banyak pepohonan di sekitarnya. Penggunaan warna hijau diharapkan dapat menggambarkan tanaman bambu, sedangkan pemilihan detail warna paling muda yang cenderung lebih ringan dibandingkan warna hijau lainnya bertujuan untuk memberikan kesan yang ringan di mata, sehingga memberikan pengalaman yang nyaman dan kesan yang menenangkan saat dilihat oleh mata pengguna. Jenis teks yang digunakan aplikasi Pakar Bambu adalah Poppins yang berasal dari keluarga sans serif. Teks ini memiliki bentuk huruf monolinear yang memiliki makna tegas, bersifat fungsional, dan lebih modern. Penggunaan teks Poppins menghasilkan display teks yang menarik dan terbaca dengan baik di dalam konteks teks tunggal maupun deskripsi. Ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi Pakar Bambu, halaman yang pertama kali dilihat oleh pengguna adalah splash screen. Selanjutnya terdapat halaman onboarding, di mana halaman ini memiliki 3 halaman berurutan yang bertujuan untuk memberikan orientasi kepada pengguna baru mengenai nilai-nilai positif yang ada pada aplikasi Pakar Bambu. Jika pengguna ingin melewati masa orientasi di halaman onboarding ini, pengguna dapat menekan call to action lewati yang terdapat pada sebelah kanan atas halaman. Selanjutnya, pada halaman masuk, pengguna bisa memasukkan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan, kemudian tekan masuk. Selain itu, pengguna memiliki 3 opsi masuk lainnya apabila sudah memiliki akun Google, Facebook, ataupun Twitter. Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa menekan call to action daftar akun, kemudian lakukan pengisian data. Setelah pengguna berhasil masuk, pengguna akan tiba di halaman beranda. Pada halaman ini terdapat fitur search dan filter berdasarkan kategori. Fitur ini memiliki tujuan untuk memudahkan dan mempercepat pengguna dalam melakukan pencarian suatu produk. Selanjutnya terdapat fitur promo, daftar produk terlaris, fitur video pembelajaran yang bertujuan untuk mengedukasi pengguna apabila ingin mempelajari cara pembuatan suatu produk, serta fitur testimoni pengguna. Kemudian terdapat floating button navigation yang bertujuan untuk memberikan shortcut halaman yang sering pengguna kunjungi, seperti halaman beranda, pesan, keranjang, dan halaman profil. Dengan meletakkan 4 shortcut halaman tersebut pada button navigation, pastinya akan memberikan pengalaman efisiensi dan efektivitas yang lebih baik bagi pengguna. Jika pengguna sudah menemukan produk yang akan dibeli, kemudian tekan produk tersebut, lalu pengguna akan mengunjungi halaman single produk seperti ini. Pada halaman ini, pengguna bisa memasukkan daftar produk ke favorit saya dengan cara menekan icon hati. Kemudian terdapat informasi produk, penjual atau pengrajin dari produk tersebut, ulasan pembeli, dan produk serupa. Terdapat pula floating button chat penjual dan beli sekarang dengan tujuan memberikan shortcut pada halaman chat apabila pengguna ingin menanyakan lebih detail mengenai produk tersebut kepada penjual ataupun pengrajin. Setelah itu terdapat halaman spesifikasi apabila pengguna ingin melanjutkan proses transaksi pembelian. Pada halaman spesifikasi, pengguna diwajibkan untuk memilih spesifikasi produk sebelum melakukan checkout. Pada halaman keranjang, pengguna masih bisa untuk mengedit pesanan yang akan dibeli melalui icon titik garis yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan action edit dan hapus. Pengguna bisa tekan checkout setelah pengguna yakin dengan pesanannya. Kemudian pada halaman ini terdapat 3 langkah sebelum melakukan checkout.
Yang pertama, pilih alamat tujuan pengantaran produk. Setelah itu pilih metode pembayaran. Kemudian pada tahap buat pesanan, terdapat icon akordion yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan rincian produk pengguna. Dengan fitur ini pastinya akan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna apabila ingin membeli produk dalam jumlah yang banyak. Kemudian pengguna dipersilahkan untuk mengecek kembali produk pesanannya setelah memasukkan kode voucher apabila memilikinya. Jika sudah sesuai, maka pengguna dapat menekan button buat pesanan. Pada menu profil terdapat 6 menu utama. Yang pertama adalah menu status pesanan untuk melihat status pesanan setelah di check out. Yang kedua adalah menu favorit saya untuk melihat produk yang telah dikelompokkan sebagai favorit oleh pengguna. Yang ketiga, voucher saya untuk melihat daftar voucher yang pengguna miliki. Yang keempat, terdapat menu riwayat pembelian untuk melihat riwayat produk yang telah dibeli pengguna. Yang kelima adalah menu pengrajin, di mana dapat digunakan oleh pengguna apabila ingin berpartisipasi menjadi penjual ataupun pengrajin anyaman bambu. Dan yang keenam adalah menu untuk keluar dari aplikasi Pakar Bambu. Pada halaman ini terdapat 3 klasifikasi status pesanan. Yang pertama terdapat pesanan yang sedang diproses, pesanan dikirim, dan pesanan selesai. Setelah pesanan selesai atau produk sudah diterima oleh pengguna, terdapat fitur ulasan ataupun feedback terhadap kualitas produk yang telah dibeli. Bersama Pakar Bambu, wujudkan ekonomi kreatif Indonesia. Berikut ini profil saya dan linking Figma detail mengenai tampilan UI aplikasi Pakar Bambu. Terima kasih.